Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurillah dan di sini saya akan mempresentasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran saya, yaitu biasa kita kenal dengan RPP. Kita mulai dari identitas RPP itu sendiri. Ada sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang pertama itu sekolah. Sekolahnya SMA Negeri 4 Pariaman, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 9 semester 1, materi pokok teks pidato persuasif, alokasi waktunya 1 kali pertemuan atau 50 menit. Selanjutnya kita masuk ke bagian kompetensi inti. Ada 2 KI-nya. Yang pertama itu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 2 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak ada menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Lanjut ke kompetensi dasar dan indikator. Dalam kompetensi dasar ini, saya mendapatkan KD 4.4, yaitu menuangkan gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Indikatornya itu ada 2. Yang pertama itu ada 4.2.1. Memahami gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Lalu indikator yang kedua 4.2.2, menuangkan gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Lalu kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dalam pidato. Yang kedua, peserta didik mampu menuangkan gagasan pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya secara lisan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dalam pidato. Dalam tujuan pembelajaran ini, hanya ditambah dengan kata di depannya peserta didik mampu. Lalu kita lanjut ke materi pembelajaran. Materi pembelajarannya ada 3. Yang pertama, pengertian teks pidato persuasif. Kedua, struktur teks pidato persuasif. Ketiga, aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Lalu lanjut, metode pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Lalu model pembelajaran kooperatif. Yang F, media pembelajaran. Ada 2. Yang pertama, media pembelajaran tayangan pidato persuasif atau reportase atau rekaman video PowerPoint pembelajaran. Lalu yang kedua, alat dan bahan, contoh pidato persuasif dari media massa, teks pidato persuasif dari media cetak atau internet. Lalu kita lanjut sumber pembelajarannya. Sumber pembelajaran ini ada 2. Yang pertama, buku Bahasa Indonesia kelas 9 Kemendikbud tahun 2016. Lalu yang kedua, buku referensi yang relevan. Kita lanjut
ke langkah-langkah pembelajaran. Ada 3 bagian. Yang pertama itu kegiatan awal, lalu kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dalam kegiatan awal, peserta didik memberikan salam dan berdoa secara bersama-sama. Lalu peserta didik merespon pertanyaan tentang kehadiran teman-temannya pada awal pembelajaran. Guru mengkondisikan peserta didik dengan yel-yel atau permainan. Lalu peserta didik merespon persepsi tentang pembelajaran pada pertemuan sebelumnya dan mengaitkannya dengan pembelajaran yang akan dipelajari, memahami dan mengidentifikasi pidato. Lalu peserta didik menerima informasi tentang tujuan, manfaat, langkah-langkah, dan penilaian pada pembelajaran yang akan dilaksanakan. Lalu pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini ada 5M. Yang pertama itu mengamati, kedua menanya, ketiga mengumpulkan informasi, keempat mengasosiasikan, lalu yang kelima itu menyimpulkan. Dalam mengamati yaitu peserta didik mengamati video teks pidato persuasif dengan judul persuasif, kondisi sosial dan guru membagikan teks pidato persuasif. Waktunya 5 menit, lalu menanya. Peserta didik menanya tentang teks pidato persuasif dari video, isi, dan guru bertanya tentang struktur teks pidato persuasif. Waktunya sama 5 menit. Lalu mengumpulkan informasi. Peserta didik mengumpulkan informasi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, baik per kelompok atau individu. Waktunya 10 menit. Lalu yang keempat mengasosiasikan. Peserta didik mengkomunikasikan dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Waktunya sama 10 menit. Lalu yang kelima menyimpulkan. Peserta didik menyimpulkan teks pidato persuasif. Waktunya hanya 5 menit. Lalu yang kegiatan yang penutup ada 3. Yang pertama itu siswa mengerjakan tes menuangkan teks pidato persuasif tentang lingkungan hidup. Waktunya hanya 2 menit saja. Lalu yang kedua memberi umpan balik tentang kekurangan dan kelebihan hasil teks pidato persuasif. Waktunya 2 menit. Lalu memberikan tugas untuk pengayaan dan yang berkaitan dengan teks pidato persuasif atau PR, waktunya hanya 1 menit saja. Lanjut yang tentang penilaian. Penilaian ini ada 3 juga. Yang pertama itu penilaian sikap spiritual, lalu yang kedua itu sikap sosial, lalu penilaian kognitif. Dalam penilaian sikap spiritual, tekniknya teknik observasi, bentuk instrumennya jurnal, lalu butir instrumennya itu bersyukur sebelum dan selesai melaksanakan kegiatan. Waktu pelaksananya selama PBM, keterangannya itu penilaian untuk pencapaian pembelajaran. Lalu ini ada bersyukur selama PBM, penilaian untuk pencapaian pembelajaran. Sikap lain juga selama PBM, penilaian untuk pencapaian pembelajaran. Yaitu sikap lain yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang sikap sosial sama, tekniknya observasi, lalu bentuk instrumennya juga jurnal, butir instrumennya itu ada jujur selama PBM juga, ada bertanggung jawab selama PBM, lalu sikap lain yang muncul selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu yang penilaian yang terakhir, penilaian kognitif. Aspek yang dinilai yaitu ketepatan ucapan atau pelafasan, intonasi, durasi atau tekanan, gerak-gerik mimik, kelancaran, penguasaan topik. Setiap poin itu dinilai berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Jika mendapat skor 3, apabila keterangannya, apabila terdapat 0 sampai 1 kesalahan pelafalan,
Kalau dapat skor 2 itu apabila terdapat 2-3 kesalahan pelafalan. Kalau dapat skor 1 apabila terdapat 4 atau lebih kesalahan pelafalan. Sama ke bawahnya juga seperti itu. Dalam yang intonasi atau ini bisa dilihat sama. Lalu yang terakhir itu ada lampiran materi ajar. Nah, saya melampirkan ini. Yang pertama itu ada pengertian teks pidato persuasif, pengertiannya. Lalu yang kedua itu ada struktur teks pidato persuasif. Lalu yang ketiga itu ada aspek kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, bisa dilihat. Lalu yang keenam ada evaluasi. Evaluasinya itu contoh teks itu, kondisi sosial. Contoh teks kondisi sosial ini seperti ini. Seperti ini bisa dilihat. Lalu penugasan, peserta didik diminta untuk maju secara berkelompok untuk secara berantai menyajikan teks laporan hasil observasi. Lalu yang ini juga ada contohnya, lingkungan hidupnya. Teks lingkungan hidup seperti ini. Mungkin cukup sekian presentasi RPP dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.